Halo Kak Yana, Oh, ya. apa kabar Kak? Sepertinya suaranya masih belum maksimal Kak terdengar Kak. Pakai speaker atau headset Kak? Halo Kak Yana. Udah kedengeran belum? Boleh diulangi lagi Kak? Agak putus-putus tadi. Halo Kak Yana, Em, tes, tes. Hilang-hilang suaranya Kak, maaf Kak. Oke. Atau ada headset kabel atau TWS, boleh Kak coba? lagi di Putus-putus. Oke, oke, siap Kak. Suaranya enggak jelas. Ada dari Azahra Zara 33 nih. Hai Sobis, hai Kak Zara. Ada juga Kak dari Kak Suci Ramadona nih manggil. Halo Bang Randi. Ada juga nih Fun Sport Medan. Halo Fun Sport hadir. Wah, ini belum layar yang udah ada pertanyaan nih. Bang Brili sama kayaknya berarti satu gedung ya Bang ya? Beda ruangan aja ya? Iya, saya kebetulan di lantai 8, Mbak Yana di lantai 2 nih. Oh, oke. Jadi nggak, suaranya nggak campur berarti. Bisa-bisa. Oke, sambil nunggu Kak Yananya, mungkin kita boleh langsung ngobrol-ngobrol aja Bang ya? Boleh, boleh. Ah. Boleh Bang. Jadi pada Indicast kita kali ini judulnya Tradisi ke Inovasi Meretas Bisnis dari Warisan Budaya gitu kan. Sebagai yang kita udah tahu lah gitu kan, kalau udah stalking IG-nya Bang Brili pasti banyak postingan-postingan tentang fashion show gitu kan. Apalagi yang keren-keren tuh sampai bisa keluar negeri ya Bang, luar biasa gitu kan. Izin Bang sedikit memperkenalkan diri Bang Brili. Ini dari profil yang kita dapat, Bang Brili lahir di Jakarta tanggal 1 Desember 1983 dan saat ini tinggalnya di Palembang. Dia menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan memiliki pengalaman singkat di bidang perbankan dan telekomunikasi. Pada tahun 2010, Bang Brili memulai karir di dunia fashion yang membawanya meraih banyak prestasi, berarti udah 13 tahun. Beberapa pencapaian prestisiusnya antara lain meraih juara kedua Al Madinah Award perancang busana muslim Indonesia tahun 2014, menjadi pemenang ketiga Jogja Fashion Design Competition 2016, juara pertama Lomba Desain Busana Muslim Wanita Festival Syariah Bank Indonesia Sumatera 2017, dan salah satu lulusan terbaik Young Creator Indonesia Fashion Institute oleh Institut Teknologi Bandung dan COFIS yang diadakan di Bandung selama tahun 2016 dan 2017. Wah, kalau dibaca ini masih di bawah ini masih banyak lagi nih Bung Brili. Luar biasa. Bang, kalau boleh tahu eh, kuliahnya berarti sama kerjaannya sekarang nggak ini ya Bang ya? Nggak selaras gitu ya Bang? Enggak, enggak. Jadi memang aku dulu awalnya sebelum nyemplung 100% di bisnis fashion, aku sebelumnya juga bekerja di salah satu perbankan di sini ya, di kota Palembang gitu. Tapi seiring berjalannya waktu juga mungkin aku ngerasa uh, menemukan passion yang sesungguhnya di dalam hidup ini, Cia. Jadi ngerasa lebih happy gitu loh kalau bisa bekerja dengan passion yang kita punya gitu. Pada akhirnya setelah kurang lebih ya 8 tahun aku berada di dunia perbankan, akhirnya hijrah juga ke dunia bisnis fashion gitu. Dimulai tahun 2013 2010 waktu itu.
begitu. Berarti memang hobi ya Bang, fashion show itu Bang? Memang udah dirasain ketika Bang kuliah atau memang ketika udah selesai bekerja di bidang telekomunikasi langsung pindah aja ke fashion show atau gimana Bang? Enggak sih, sebenarnya eh, terarah ke fashion show-nya itu setelah melalui ya, perjalanan ya pastinya. Tapi kalau ditanya kenapa aku seneng dengan fashion, ya mungkin karena dari kecil aku udah seneng dengan hal-hal yang berbau estetika gitu ya, kayak suka dengan dekorasi, suka menggambar gitu. Jadi larinya mungkin seiring dengan berjalannya waktu, aku seneng dengan fashion. Jadi banyak yang aku gambar itu adalah hal-hal yang berbau dengan fashion gitu. Jadi lingkungan juga mempengaruhi karena memang sekitar aku juga banyak juga rekan-rekan teman-teman juga yang berbisnis fashion. Jadi di situ aku juga banyak belajar gitu loh. Jadi begitu merasakan nikmatnya cuan dalam bisnis fashion, akhirnya wah kenapa enggak nih aku seriusin, karena untuk kedepannya juga menjanjikan gitu. Setelah dihitung, wah cuannya lebih gede nih daripada gaji bulanan kerja kantoran nih gitu kan. Jadi kita sebagai manusia lah pastinya ya, kita cari sesuatu yang memang lebih banyak menguntungkan gitu kan, uangnya banyak tapi juga kerjanya happy gitu, sesuai dengan passion kita gitu sih. Berarti bisa dibilang Bang, ini nomor satu nih apa Bang? Nomor satu cuan apa passion nih Bang? Untuk Dua-duanya lah ya pastinya. dua-duanya Ya. seimbang Aku sih lebih ya Bang ya? aku sih lebih memilih ke passionnya gitu ya, karena memang kalau kita bicara dalam hidup ini, ada orang-orang tuh ya ketemu passionnya dalam usia yang muda gitu kan. Jadi dia sudah bisa mengambil misalnya sekolah atau jurusan yang memang sesuai dengan passionnya. Ada juga orang ketemu passionnya itu di usia yang sudah tua dibilang gitu kan ya, sudah telat, tapi dia bisa menemukan passionnya di usia tersebut. Ada juga orang-orang yang tidak menemukan passionnya sama sekali dalam hidup ini dan lebih menjalani hidupnya ala kadarnya kayak gitu ya. Nah, aku termasuk yang kedua tadi. Aku menemukan passion aku di dalam hidup ini itu di usia yang aku bilang itu nggak muda lagi gitu ya. 20 tahun sekian aku baru bisa menemukan passion aku yang sebenarnya, dan aku bisa happy dengan pekerjaan sekarang gitu. Dan ya itu alhamdulillah buat aku gitu, mengerjakan sesuatu yang aku sukain sekaligus aku bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Wah, berarti memang passion dan juga hobi dan keinginan dan pastinya cuan itu memang ternyata berjalan seimbang ya Bang ya, kalau misalnya kita dengar dari penjelasan Abang. Alhamdulillah. Sebelum bertanya lebih lanjut, saya Mufli ya Kak Yana, perkenalkan diri, Bang Brili. Ingin merimain teman-teman semua, para sobis, bahwa kita ada giveaway selama live berlangsung, yaitu giveaway berupa pertanyaan terbaik berjumlah 3 orang, dan juga nanti akan ada 2 kali live quiz. Jadi nanti di tengah-tengah akan ada 2 pertanyaan yang nanti teman-teman boleh langsung jawab juga di komen. Yang pertama jawab, yang tercepat dan paling tepat akan mendapatkan hadiah gitu. Jadi teman-teman harus mendengarkan sampai akhir kalau bisa, biar dapat hadiahnya gitu, karena giveaway-nya hadiahnya lumayan juga gitu. Oke, tadi udah ke Bang Brili, ini izin ke Kak Yana, sedikit memperkenalkan diri. Kak Yana ini nama lengkapnya Yana Risa Listian Putri, sebagai account manager Indibis Sumsel ya Kak, betul ya Kak? Iya, benar banget. Kak Yana, aku mau nanya nih Kak, apa sih tantangan terbesar untuk digitalisasi UKM di Sumsel itu seperti apa sih Kak? Oke, Bang Mufli, tantangan terbesar untuk digitalisasi UMKM di Sumsel gitu ya? Iya. Oke, karena memang role aku di sini sebagai account manager ya, yang dari unit business service yang banyak bersinggungan juga dengan UKM ya di Sumsel gitu, dimana Sumsel ini ternyata memang juga
pelaku UKM-nya banyak nih Bang gitu, banyak dan tersebar tidak hanya di kota Palembangnya aja, bahkan itu di kabupaten-kabupatennya juga ternyata itu banyak banget, dan itu bergerak di berbagai macam sektor gitu, baik itu dari sektor makanan, lalu kerajinan tangan gitu, ataupun juga mungkin dari kayak fashion yang kayak kain-kain gitu kan ya, kain-kain tradisional di Palembang itu banyak banget gitu. Nah, cuman permasalahan di sini adalah tantangan yang kita sering temui gitu ya saat kita ingin mendigitalisasi sebuah UKM gitu ya, bisnis gitu. Pertama itu yang kita lihat adalah level literasi sih, level literasi dari pelaku bisnis itu sendiri yang ada di Sumsel itu belum merata gitu. Jadi sehingga kalau misalnya memang levelnya itu enggak merata, tentunya penetrasi kita terhadap digitalisasi bisnisnya juga akan berbeda-beda ya efeknya gitu. Lalu yang kedua juga dari segi infrastruktur yang mana itu memang belum merata juga. Masih ada area-area yang blank spot, yang belum ada jaringan, dan juga kita di sini juga menemukan adanya ya lagi-lagi ya kita nggak bisa lari juga dari segi keuangan gitu. Karena memang untuk akses internet aja itu harus ada sejumlah uang yang dikeluarkan gitu, dan kita juga tahu kalau bahwa pelaku bisnis ini juga berbagai macam levelnya, nggak semua yang punya kekuatan finansial yang banyak gitu, apalagi untuk mengakses ya internet gitu. Simpelnya untuk mengakses internet aja kita butuh dana gitu kan. Itu sih 3 highlight yang kita temukan di Sumsel saat ini Mas, dan juga yang nggak kalah pentingnya juga satu lagi itu tadi berkaitan dengan literasinya tadi yang memang belum merata, mindsetnya gitu. Si pelaku bisnisnya mau nggak nih mengarahkan dirinya mindsetnya untuk go digital gitu. Karena memang untuk punya mindset go digital di area sekarang itu kita sama-sama tahu sangat penting gitu ya. Cuman ternyata masih ada beberapa orang mungkin sejumlah orang, sejumlah kelompok yang merasa mungkin ribet gitu. Karena memang mereka belum terbiasa. Jadi itu tantangannya sih, kita harus kasih pengenalan, kenapa sih harus go digital, apa sih manfaatnya buat pelaku bisnis gitu kalau misalnya kita sudah menerapkan yang namanya digitalisasi gitu sih. Oke, Kak Yana. Yang menarik nih Kak, yang aku baca tadi ini tentang level literasi gitu ya. Dan sementara kita tahu kan kayak Gen Z sekarang gitu kan, pasti lebih senangnya kan main TikTok gitu ya Kak, daripada Twitter gitu. Dan ini berarti merata ya Kak, nggak hanya di kota Palembangnya aja, berarti kabupaten juga merata seperti itu ya Kak, permasalahannya kurang lebih. Iya, sejauh ini begitu, karena kebanyakan pelaku bisnis yang di sini itu nggak didominasi oleh yang muda aja gitu kan, masih banyak memang pelaku bisnis yang mungkin di era kelahiran yang sudah berbeda ya, bukan di lagi gitu, mungkin dan mungkin belum terbiasa dengan itu gitu. Bahkan masih ditemukan juga beberapa pelaku bisnis yang masih manual banget gitu kan, konvensional dari tata keuangan masih pakai buku yang gede, ledger gitu kan, yang masih dicatat semua gitu loh. Ya hal-hal seperti itulah gitu. Dan juga media sosial mungkin yang masih mereka punya tapi terkadang tidak dioptimalkan dengan baik untuk keperluan bisnisnya gitu sih Bang. Oh iya. Berarti kalau misalnya akun tuh rata-rata mungkin udah beberapa mungkin para pelaku UMKM itu udah punya lah mungkin akun, tapi memang memaksimalkan akunnya itu kadang memang kurang gitu ya Kak. Oke Kak, ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Seberapa besar sih Kak dampak digitalisasi dapat mempengaruhi proses brand image dalam membangun bisnis menurut Kakak? Oke, kalau dampak dari brand image, bagi aku itu sangat besar ya dampaknya, karena dari pandanganku sebagai orang yang awam ya, itu akan bisnis ekonomi digital gitu. Tapi secara logikanya dan juga banyak bertemu dengan pelaku-pelaku bisnis dan juga beberapa literasi, memang brand gitu ya, brand image gitu. Kalau brand itu adalah yang sebagai representasi dari pemerintah gitu. Jadi saat suatu brand itu sudah punya image yang bagus gitu kan di kalayak umum, itu pastinya akan men-trigger orang untuk nyari tahu. Setidaknya mereka nyari tahu, even not purchase, tapi mereka nyari tahu ini apa sih gitu. Bisnis ini apa, produknya apa,
Lalu untuk mereka memutuskan apakah mereka akan membeli atau mencari tahu lebih dalam, itu juga sangat berpengaruh dari brand image gitu. Kalau brand image-nya sudah melekat di khalayak ramai gitu, mereka pasti akan ke-trigger gitu untuk nyari tahu, lalu nanti akan ada research lebih dalam sampai akhirnya mereka purchase gitu. Dan brand image ini sendiri tentunya akan sangat baik ya berkembang di khalayak umum kalau misalnya memang kita menggunakan digitalisasi lewat digital marketing atau segala sesuatu yang semacam itu gitu. Oke, baik Kak Yana. Mungkin tadi kan udah jelasin kan terkait memang digitalisasi UKM dan brand image itu memang sangat penting ya bagi para pelaku bisnis. Untuk para sobi-sobi sekalian, mungkin teman-teman juga bisa mendengarkan gitu kan tadi pemaparan dari Kak Yana bahwa memang sangat penting gitu untuk membangun brand image karena kadang pun ada sebuah brand yang produknya itu tidak terlalu mahal, produksinya mungkin tidak terlalu mahal, tapi karena brand image dan brand value-nya itu besar, jadi bisa meningkatkan harganya gitu kan, harga jualnya. Dan pastinya juga bisa meningkatkan keuntungan yang didapat dari brand tersebut. Kayaknya izin ya Kak, kembali lagi ke Bang Brilian. Mau bertanya nih Bang, bolehkah Abang berbagi pengalaman terkait pengalaman Abang tentang warisan budaya nih Bang? Karena kan judulnya kan tentang inovasi dan warisan budaya. Tentang warisan budaya yang Abang gunakan sebagai inovasi dalam desain fashion itu ada nggak Bang pengalaman yang bisa dibagikan Bang? Oke. Kebetulan kalau untuk brand saya sendiri itu memang sudah menggunakan budaya ya, dasar budaya di dalam produknya. Jadi memang untuk Brilianto ini sendiri itu menggunakan wastra Sumatera Selatan, yaitu kain jumputan yang kita angkat sebagai bahan utama untuk produknya gitu. Jadi si kainnya ini sendiri memang benar-benar kita pikirin banget, kita desain bagaimana caranya kain yang tadinya terlihat kuno, terlihat juga kedaerahan, itu bisa punya look yang lebih global ya, yang taste-nya itu bisa tidak hanya untuk orang-orang Kota Palembang aja, tapi sasaran kita juga untuk nasional sampai dengan internasional gitu. Jadi ya dengan cara menggunakan kain jumputan ini sendiri, ya saya pikir ini saya juga sudah memasukkan unsur budayanya sendiri gitu. Jadi membuat kain yang dari kedaerahan itu ya mungkin terlihatnya seperti mungkin kalau anak-anak zaman sekarang mungkin kelihatan kaku, itu Abang membuat kelihatan menjadi mengglobal gitu ya Bang, sehingga memang bisa ditampilkan di pasar-pasar internasional gitu ya Bang. Nah, untuk inspirasinya nih Bang, kira-kira awalnya dari mana nih Bang? Kok bisa ngambil kain-kain kedaerahan itu bisa dibuat untuk jadi kelihatan global tuh awalnya inspirasinya dari siapakah atau dari bagaimanakah gitu Bang? Kalau inspirasi saya untuk inspirasi saya itu biasanya memakai dua cara. Pertama itu inspirasi yang saya lakukan lewat objek yang saya sukai. Yang kedua itu lewat momen yang saya sukai. Yang paling mudah sebenarnya itu lewat objek yang saya sukain gitu ya. Contohnya aja saya suka dengan katakanlah mungkin bunga mawar gitu kan. Nah, gimana caranya kita membuat produk itu mirip seperti dengan bunga, nggak harus mirip sebenarnya, tapi ada filosofi bunga mawar di dalamnya. Atau bisa juga saya terinspirasi lewat sebuah momen, katakanlah mungkin momen sedang patah hati atau sedang jatuh cinta. Nah, gimana perasaan itu bisa muncul di dalam desain kita, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kebanyakan selama ini saya terinspirasi lewat objek yang saya senengin sih ya gitu. Objek-objek yang memang banyak menceritakan budaya-budaya di Kota Palembang. Contohnya aja kayak yang sedang saya angkat baru-baru ini itu adalah motif ikan belido, which is kita tahu bahwa ikan belido ini sendiri itu adalah bahan makanan ya, biasa kalau di Palembang itu untuk bikin empek-empek, terus bisa juga dibuat pindang gitu kan. Dan baru-baru ini juga ikan belido itu dibuatkan tugu yang berada di Benteng Kuto Besak. Jadi ini ikan belido ini sudah semacam ikon dari Kota Palembang gitu. Nah, saya terinspirasi dari ikan belido ini sehingga saya angkat menjadi motif pada kain jumputan
yang saya miliki gitu loh. Jadi dari situ saya ingin memperkenalkan lebih jauh ya bahwa saya bisa bercerita gitu lewat desain saya tentang si ikan belidonya ini, begitu. Oke, Bang Brili. Berarti kalau yang aku tangkap tadi ada tentang di awalnya itu tentang apa yang kita sukai dulu gitu kan. Kita bisa mengamati dari objeknya dan momennya gitu kan. Contohnya mungkin salah satu tadi ada mulai dari bunga-bunga bahkan sampai ke makanan gitu Bang. Ya, Sampai ke ikan pun bisa jadi inspirasi gitu untuk dalam pembuatan kain gitu ya Bang. Nah, aku mau nanya nih Bang, minta saran sih untuk pada teman-teman sobi semua pelaku bisnis. Kan tadi kita agak sedikit bahas tentang budaya. Apakah ada saran Bang untuk para pelaku bisnis agar bisa tetap membawa budaya dalam bisnisnya, Bang? Jadi oke. bisnis Kita sebagai pelaku bisnis, terutama mungkin yang berhubungan dengan produk-produk unggulan daerah gitu ya, sebaiknya juga harus terus mengangkat keunggulan-keunggulan daerah kita sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai kita juga meninggalkan budaya kita cuma karena gara-gara mungkin dianggap tua atau dianggap tidak tren dan kita malah justru ikutin budaya-budaya dari luar gitu. Kalau menurut saya budaya kita itu justru lebih kaya daripada budaya luar dan kita sebagai ininya ya sebagai pelaku usahanya juga kalau bisa itu harus tetap bisa mengangkat unsur-unsur budaya itu ke dalam bentuk yang lebih modern tapi dengan tidak menghilangkan unsur aslinya dari budaya itu sendiri begitu. oke, Bang. Terkait mengglobalisasi produk-produk daerah itu apakah harus dimix Bang dengan produk barat nggak Bang? Apakah memang kita perlu hanya improve sedikit saja? Apakah kita perlu mix gitu nggak Bang, dicampur antara produk budaya dan produk luar gitu agar bisa mengglobal gitu Bang? Sebenarnya kalau kualitas dari produk lokal kita sudah baik, saya rasa juga udah banyak kok lokal brand kita itu yang kualitinya sudah quality ekspor dan bisa disejajarkan dengan produk luar gitu. Jadi kalau memang dari produk kita udah keren, ya buat apa kita mix juga dengan produk lain gitu loh. Jadi kalau buat aku pribadi sih gitu, aku akan sangat bangga sekali menggunakan produk lokal gitu ya, karena dengan kita menggunakan produk lokal ya kita bisa membantu paling tidak perekonomian di tempat kita tinggal gitu. Jadi ya di lokal lah, menjadi lokal itu supaya kita juga bisa membangun ekonomi di tempat kita tinggal gitu. Oke Bang, kalau memang lokalnya keren kenapa harus dimix ya, campur gitu ya Bang ya? Apalagi kadang Iya betul. banyak yang campur-campuri gitu nggak inilah nilai budayanya kadang hilang gitu. Betul, betul. Karena banyak anak sekarang juga kalau nggak branded itu nggak keren gitu ya. Ada stigma seperti itu. Tapi itulah tugas kita para fashion designer itu untuk membuat sebuah produk yang nggak kalah mumpuninya dengan produk-produk luar gitu. Oke Bang. Ini beralih ke Instagram Bang Brilianto Official nih Bang. Kalau kita lihat kan followernya kan lumayan besar nih Bang, 22.000. Ya, Fashion show itu kan salah satu Abang untuk mempromosikan produk ya Bang ya. Nah kalau misalnya di platform digital Bang, bagaimana cara Abang mengoptimalkan mempromosikan produk-produk Abang itu melalui digital Bang, khususnya mungkin dari Instagram Bang. oke. Apakah ada strategi Kalau khusus kita gitu? sudah bermain, iya, kalau sudah bermain digital, artinya memang kita pertama harus konsisten dulu ya dengan apa yang kita posting. Kita harus benar-benar pikirin konten apa yang kira-kira bisa membangun citra atau bisa membangun branding image itu dengan baik gitu. Harus diperhatikan sekali itu ya. Misalnya kayak resolusi fotonya sendiri itu jangan sampai buram ya. Kemudian juga kalau mau bikin konten juga kontennya juga harus yang sudah dipikirin gimana caranya biar menarik dan bisa mengangkat produknya itu sendiri. Kemudian juga konsistensi dalam postingan fotonya juga itu udah harus diatur. Apakah harus setiap hari, apakah seminggu sekali. Kalaupun seminggu sekali itu sudah harus terdata apa-apa aja gitu. Dan itu biasanya kalau aku pribadi sudah terjadwal ya biasanya
untuk minggu ini kita akan push di mana nih produk apa yang akan kita angkat dan konten seperti apa yang bisa mengangkat produknya gitu. Jadi nggak bisa dianggap remeh lagi ya sekarang soal postingan-postingan atau branding image lewat sosial media ini, karena semua orang segala umur sekarang udah pegang handphone, udah dengan gampang sekali mereka searching kemana-mana gitu kan, dan apalagi platform Instagram ini tua muda sekarang juga udah pakai gitu. Jadi apa yang kita posting itu akan menjadi patokan mereka gitu ya, akan menjadi branding atau menjadi citra dari brand kita itu sendiri. Jadi mesti hati-hati banget gitu. Oke, jadi poinnya yang aku tangkap Bang ada tentang konsisten dengan postingan dan menjadwalkan postingan itu kan Bang. Nggak kita ngasal aja gitu. Wah ada konten upload, ada konten upload, tapi Bang bener-bener by plan ya Bang, by design gitu ya Bang ya. Oke. Betul. Sebelum kita masuk ke sesi kedua Bang, ini dari aku mau menyampaikan live quiz ke teman-teman semua para sobis. Mungkin bisa siap-siap ya. Ini akan dipilih yang tercepat dan yang paling tepat. Pertanyaan live quiz pertama. Sebutkan satu nama sosmed aja, satu aja boleh. Sebutkan satu nama sosmed yang dimiliki oleh Bang Brilian selain akun utamanya ya. Ada owner apa gitu. Clue-nya bisa lihat di bio. Sebutkan satu nama sosmed yang dimiliki Bang Brilian selain akun utamanya. Oke. Yang tahu teman-teman yang bisa jawab boleh langsung ketik aja di komen. Yang paling cepat dan yang paling tepat akan dipilih oleh teman-teman panitia. Nama akun, bukan nama platform. Nama akun. Ya, ada dua ya. Gitu. Ada dua. Iya, ada dua. Itu nama akun yang sengaja dipisah. Ya, nama akunnya. Oke, panitia udah ada yang benar jawabnya? Udah, oke. Kita masuk ke sesi kedua nih Bang. Izin ke Kak Yana. Kak Yana, ini ada saran nggak Kak untuk kepada para pemilik bisnis yang ingin memulai untuk digitalisasi bisnis Kak? Ada saran nggak Kak? Yang baru memulai. Oke, ini yang baru mau mulai ya. Kalau saran dari aku sih gitu, pertama mungkin terapkan dulu nih memang mindsetnya gitu. Mindset itu yang pertama kali harus kita digitalisasi gitu. Jangan pernah nganggep lagi kalau misalnya memang udah ada nih eagering untuk digitalisasi, kita harus ubah whole mindset kita. Jangan bilang kalau digitalisasi itu ribet atau sibuk karena nambah kerjaan atau apapun itu segala macam. Itu pertama dulu sih mindset. Lalu yang kedua, mulailah dari yang termudah, yang paling bisa dikerjain dulu gitu. Sesimpel mungkin, kalau mungkin ya create account media sosial dulu mungkin, atau mungkin dari sisi pencatatan keuangannya dulu mungkin, dari yang sekiranya pelaku bisnis paling mudah nih buat dikerjain gitu, yang udah ada bayangan di kepalanya, oke, aku pengen mulai nih digitalisasi gitu. Kira-kira aku mulai dari mana ya? Oh iya, kayaknya kalau aku mulai catat keuanganku melalui aplikasi digital, sesimpel itu aja, itu udah bagus banget. Mulailah dulu dari situ. Yang paling mudah dulu. Atau create dulu account medsosnya untuk digital marketingnya gitu misalnya. Itu hal-hal simpel seperti itu sih. Yang pertama mindset, yang kedua mulai dari yang paling mudah gitu, yang paling kebayang di dalam pikirannya, dan mungkin juga bisa belajar dari teman-teman atau rekan-rekan yang mungkin udah lebih dulu mulai digitalisasi gitu. Mungkin dengan mentoring dengan yang udah duluan mulai, itu bisa membantu banget sih gitu. Itu sih dari aku Bang. Oke Kak Yana. Kadang banyak ini Kak para pelaku bisnis khususnya nih ibu-ibu nih kan, ibu-ibu bapak-bapak yang kalau disuruh digitalisasi, wah gak berani, takut, gak ngerti nih gimana, apalagi megang HP nih kan. Kadang ada yang udah kepala 4, kepala 5 gitu kan. Kadang menyarankan udah Bu mulai aja, tapi kadang bingung gitu kan. Dan ternyata memang tadi sarannya adalah memang kalau bisa langsung, kalau mau mulai ya mulai aja, terutama paling mudah gitu kan Kak. Dan kalau bisa kita rubah mindset kita bahwa memang nggak hanya harus bikin akun, ternyata kalau pembukuan secara online pun juga termasuk digitalisasi UKM. Betul banget. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Bagaimana Telkom melihat masa depan digitalisasi bisnis dan apa yang menjadi prioritas utama Telkom dalam perencanaan jangka panjang gitu kan? Karena kan mungkin tahun ini kita lagi gencar-gencarnya gitu kan, Telkom melalui Indibis, bisnis to bisnis, kita benar-benar lebih giat lagi untuk
memajukan bisnis yang ada di Indonesia gitu Kak. Kira-kira jangka panjangnya Telkom ini eh, masa depannya seperti apa gitu Kak untuk dalam digitalisasi bisnis gitu kan. Oke. Kalau dari sisi Telkom sendiri, kita melihat sebenarnya dari teman-teman pelaku bisnis UKM dan hal lain yang banyak sektornya, itu produk-produk yang dihasilkan itu luar biasa loh gitu. Dan itu berpotensi banget untuk bisa kita sebarluaskan tidak hanya di lokalan aja, tapi juga nasional or even ke luar negeri gitu. Dan kita melihat potensi digitalisasi bisnis yang ada di Indonesia itu sebenarnya besar banget. Kan itu dia salah satunya kenapa Telkom memang saat ini memang benar-benar gencar banget untuk menghadirkan solusi-solusi bisnis bagi para pelaku bisnis gitu, terutama UKM ya kan. Nah, jadi hal-hal apa nih kira-kira yang bisa kita ambil peran dari Telkom mengambil peran gitu untuk membantu perkembangan dan kemajuan dari bisnis-bisnis UKM ini sendiri gitu. Karena kita melihat dari segi produknya sendiri banyak banget yang bisa kita support, yang bisa kita sebarluaskan ke daerah-daerah lain atau mungkin yang diekspor tadi kayak bisnisnya Bang Bian itu keren banget kan udah bisa ke luar negeri gitu. Nah, saya ngelihat bisnis-bisnis lain juga banyak kok gitu yang bisa seperti itu. Mungkin kita juga bisa membantu dari sisi-sisi pelatihan dari sesimpel bikin kalau kayak food and beverage kita bisa bantu mungkin dari segi pelatihan kemasan gitu kan, bentuk packaging yang bagus tuh kayak gimana dan lain-lain gitu loh Kak. Dan juga kalau kita melihat programnya Telkom ke depannya itu dari jangka panjang kita berharap kita bisa selalu ya berpartner dengan bisnis-bisnis ini gitu. Karena dengan kemajuan bisnisnya Indonesia gitu dari UKM yang terlihat kecil tapi kalau banyak itu benar-benar bisa memperkuat sistem ekonominya ya loh gitu. Jadi kita akan terus ada dan mensolusikan kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman pelaku bisnis gitu sih Bang. Oke kayaknya. Karena memang kalau kita lihat negara-negara maju itu biasanya para pelaku usahanya itu persentasenya tinggi, bahkan bisa 2 digit, 10%. Nah, sedangkan di Indonesia kalau nggak salah tuh masih sekitar di bawah 5% gitu kan. Berarti kan memang Telkom juga turut andil ya Kak dalam membantu untuk memajukan Indonesia gitu ya Kak. Betul Izin banget. kembali lagi ke Bang Brili. Bang Brili, menurut Abang nih Bang, sosmed itu yang Abang kembangkan selama ini, itu benar-benar berimpact terhadap hasil penjualan atau hanya brand image, hanya sekedar impresi aja Bang untuk Abang di sosmed ini Bang? Untuk saat ini dua-duanya ya. Jadi dengan kita membangun branding yang baik lewat sosial media, tentunya itu akan berimpact yang cukup baik juga ke dalam penjualan produknya gitu. Seperti yang sudah saya singgung tadi bahwa apa yang kita posting itu tentunya akan menentukan citra dari brand kita sendiri gitu. Jadi udah mesti harus dijadwalkan gitu ya apa yang akan kita posting, kemudian juga konten apa yang akan kita angkat itu sudah harus bisa paling tidak memperkenalkan produknya dan bisa dengan mudah itu dicerna oleh customer kita gitu sih. Oke Bang Brili. Kalau di sosmed sendiri Bang, apakah ada strategi khusus Bang untuk mengikuti atau ngikutin tren-tren yang ada di zaman sekarang lah gitu Bang? Kadang lagi viral apakah ikut juga gitu kan bikin konten yang sesuai untuk membantu penjualan gitu, apakah ada strategi seperti itu nggak Bang di akun Bang Brili? Memang kadang-kadang kalau nggak heboh itu nggak dilihat orang gitu ya. Kalau nggak nyeleneh nggak dilihat orang gitu. Jadi orang rame-rame bikin sesuatu yang nyeleneh supaya engagementnya naik atau followersnya jadi naik gitu ya. Tapi kalau menurut aku pribadi sih nggak harus seperti itu juga gitu ya. Kita punya personal branding kita sendiri gitu. Jadi kalau memang kita brandnya bermain di segmentasi, mungkin segmennya menengah ke atas, kita sudah harus memilah dan memilih kira-kira konten seperti apa yang sesuai dengan kelas-kelas tersebut gitu loh, karena menjual produk yang murah dengan
menjual produk yang mahal, tentunya itu cara berjualannya pasti akan berbeda gitu, karena yang pasti yang kita bidik juga customernya kan berbeda gitu. Jadi ya itu tadi ya, mesti kita tahu dulu nih, kenal dulu customer kita itu siapa, profesinya apa, circle-nya juga apa, supaya kita juga paham gimana kita cara menyampaikan produk ini ke mereka gitu. Oke, gitu Bang. Lanjut lagi mungkin lebih penasaran aku Bang terkait fashion show nih Bang. Tadi kan mungkin Ya. dari fashion show kita udah menyinggung terkait ada budaya-budaya yang kita coba perkenalkan lah kepada dunia gitu Bang. Kalau dari Iya. segi teknologi Bang, apakah ada gitu Bang yang Abang coba bawa dalam fashion show itu Bang? Apakah teknologi berpengaruh juga dalam fashion show itu? Apakah ada memang khusus Sangat, teknologi yang berpengaruh? ya sangat-sangat berpengaruh sih ya teknologi itu ya, karena apalagi dalam kita melakukan fashion show ya, yang dihadiri langsung oleh para customer kita gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dalam fashion show itu nggak terlalu banyak sih yang dibutuhkan ya. Yang pasti seperti teknologi LED, kemudian juga lighting itu sudah wajib sepertinya ada di panggung fashion show. Nah, contohnya seperti LED itu sendiri, LED itu akan membantu desainer untuk menyampaikan pesan atau menyampaikan mood atau juga tema dari konsep baju yang kita tampilkan. Begitu biasanya kan kalau sebelum fashion show itu ada video teaser yang ditampilkan yang berdurasi 30 sampai dengan 1 menit. Nah, itu biasanya membantu kita untuk menyampaikan konsep dari baju yang akan kita tampilkan gitu. Kemudian juga teknologi lightingnya sendiri, lighting itu juga sangat menentukan untuk menambah dramatisasi dari fashion show tersebut gitu ya. Jadi membantu para penonton di area tersebut untuk bisa ikut masuk ke dalam alam bawah sadar dari apa yang diinginkan oleh si desainernya gitu. Kemudian juga musik juga sangat menentukan, sound system sangat menentukan, dan saya pikir teknologi yang baik dari lighting, LED segala macam itu sangat menentukan keberhasilan dari fashion show itu sendiri sih. Oke, memang berarti memang teknologi yang kita pahami gitu kan Bang, khususnya tadi terkait lighting dan mungkin animasi video ataupun dalam bentuk teaser itu memang sangat berpengaruh gitu kan, nggak hanya terkait pengetahuan kita terkait budaya gitu Bang. Betul. Untuk ini Bang, dalam fashion show itu Abang ketika fashion show apakah ada cerita khusus nggak sih Bang terkait mungkin ada respon-respon terkait orang-orang dari luar negeri terkait budaya kita, apakah memang kebanyakan mereka memuji atau mungkin wah berterima kasih sekali baru dengan fashion show Abang ini jadi benar-benar mengenal budaya Indonesia gitu Bang? Apakah ada para audiens yang seperti itu Bang ketika di luar negeri Bang? Ya, banyak sih. Jadi kita kalau datang ke negara luar biasanya sudah membawa cerita tersendiri gitu ya, apa yang akan kita sampaikan di sana gitu. Dan pastinya cerita yang kita bawa ini tentunya sesuatu yang mereka juga tidak miliki gitu kan. Jadi dengan membawa konten lokal kita itu akan menambah pengetahuan mereka sendiri, terus juga membuat mereka juga lebih memahami tentang budaya Indonesia, memahami culture dari yang aku angkat lewat dari pagelaran busana yang aku tampilkan gitu. Jadi bisa jadi lewat motifnya, bisa jadi itu lewat warnanya, apapun itu ya. Jadi ya alhamdulillah selama saya punya kesempatan untuk fashion show di luar, animonya itu sangat luar biasa. Kemudian juga mereka respect sekali dengan apa yang dimiliki Indonesia, karena belum tentu negara lain itu punya dengan apa yang dimiliki negara kita gitu ya. Jadi dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, ya kita harus bangga dan harus tetap bisa mempromosikan itu keluar gitu. Keren. Berarti memang kita harus bangga dengan budaya-budaya kita ya Bang, karena memang orang luar aja mengapresiasi gitu kan kekayaan budaya kita, apalagi masa kita enggak gitu kan, kadang lebih cinta terkait budaya barat daripada budaya kita sendiri. Iya. Gitu.
Aku izin Bang ke Kak Yana lagi. Ya, Pertanyaan terakhir, Kak Yana, apa harapan Telkom dengan adanya produk-produk yang mendukung proses digitalisasi bisnis, terutama UMKM gitu Kak? Oke, harapan kita dari Telkom dengan adanya produk-produk yang kita solusikan untuk memajukan bisnis UMKM di Indonesia gitu ya. Kita berharap bisa menjadi partner setia gitu untuk teman-teman UMKM di seluruh Indonesia dalam memajukan bisnisnya tentunya ya. Kita akan bahagia banget kalau teman-teman UMKM tuh benar-benar meraih kesuksesan dari bisnis itu sendiri gitu. Karena kesuksesan teman-teman UMKM sebenarnya kesuksesan juga buat Telkom sebagai pengemban amanah untuk digitalisasi Indonesia gitu ya. Dan kita berharap memang produk-produk yang kita create itu bisa juga digunakan dan diaplikasikan dengan optimal oleh teman-teman pelaku bisnis UMKM semuanya. Kayak misalnya untuk digital marketing kita punya OCA ya, Omni Communication Channel gitu. Lalu untuk internetnya kita juga create khusus untuk teman-teman UMKM gitu lewat internet Indibis yang dibundling juga dengan produk-produk digital lain gitu. Ada untuk keuangan kita juga punya Indibis Pay gitu kan. Semuanya sudah kita sediakan solusinya, one stop solution untuk teman-teman bisnis UMKM gitu. Jadi ayo kita bertumbuh bersama, kita dampingi digitalisasinya. Yang penting dari teman-teman pelaku bisnis kita harapkan semuanya mindsetnya sudah go digital gitu. Karena memang pada akhirnya nanti yang akan menentukan bertahan atau tidaknya kan kembali lagi ya pelaku bisnis yang memang bisa bertransformasi dan mengikuti perkembangan zaman gitu. Kalau kita nggak ikut bertransformasi ya we transform or we die gitu kalau kata Telkom kan. Jadi gitu, mudah-mudahan kita selalu bisa berpartner dengan teman-teman UMKM gitu. Oke, makasih Kak Yana. Ini jawaban Kak Yana ini ada dalam pertanyaan kuis live yang kedua nih. Jadi teman-teman kalau yang fokus mendengarkan mungkin bisa menjawab kuis live kedua. Balik lagi ya, izin ke Bang Brili. Apakah ada tips Bang untuk para UKM? Mungkin ini pertanyaan sama juga. Apa tips dari Abang untuk para UKM atau pelaku bisnis di luar sana yang belum dan baru mau mulai create akun online digital dan memanfaatkan sosial media gitu Bang? Apakah ada saran? Oke, kalau saran dari saya, ketika baru memulai bisnis itu benar-benar harus kenali dulu siapa targetnya ya, market kita di mana, segmentasinya seperti apa, sampai kepada profesi dari customer kita itu apa. Jadi sampai sejauh itu kita harus mengetahui seluk-beluk dari customer kita gitu, supaya kita juga bisa memahami apa yang mereka butuhkan. Kemudian juga konsistensi itu juga harus sangat perlu sekali ya, dan juga harus semangat. Namanya juga kalau kita mengerjakan bisnis pasti ada untung rugi, jatuh bangun gitu. Makanya kalau memang kita sangat mencintai dengan pekerjaan kita dan sesuai dengan passion kita, itu harus tetap berjuang ya gitu. Mudah-mudahan kalau semuanya sudah mengerjakan sesuai dengan passion kita, rugi pun kayaknya tetap happy aja gitu. Jadi ya itu tadi ya, kalau berbisnis itu jangan takut rugi, kemudian juga jangan takut jatuh juga gitu kan. Jatuh itu udah pasti, kalau kita nggak jatuh kita nggak akan belajar gitu ya gimana berbisnis dengan baik gitu. Jadi kalau saya rasa untuk menjadi pebisnis yang handal harus jatuh dulu, baru nanti bisa bangkit kembali dengan lebih maksimal. Gitu. Keren ini. Jadi memang benar-benar kita harus paham dulu ya target pasar kita apa, konsisten, semangat dan berjuang gitu kan. Jatuh bangun gitu ya Bang ya. Oke. Mungkin cukup tadi Bang pertanyaan dari aku Bang, nanti mungkin dilanjutin dengan pertanyaan dari Q&A. Tapi sebelum Q&A ini akan ada live quiz yang kedua untuk para hobi semua, boleh standby. Yang kembali lagi saya ingatkan, yang tercepat dan paling tepat adalah yang akan menang. Nah, pertanyaan live quiz yang kedua, apa nama produk Indibis yang berguna untuk memudahkan dalam membalas chat pelanggan dari seluruh sosial media? Yuk. Ulangi lagi,
Apa nama produk Indibis yang berguna untuk membantu memudahkan dalam membalas chat pelanggan dari seluruh sosial media? Oke, boleh dijawab ya teman-teman. Cuman satu aja tuh, satu produk, nggak perlu dua. Oke. Panitia udah ada yang jawab benar? Oke, udah ada yang jawab benar. Ini kita langsung aja ke Q&A dari, udah ada 3 pertanyaan yang dipilih oleh panitia. Yang pertama nih untuk Bang Brilian. Bang, bagaimana cara konsistensi inovasi bisnis warisan di tengah tren yang semakin berubah? Dari @salsa_lai0602. Oke, langsung dijawab ya. Boleh, Bang. Oke, dalam berbisnis kita tidak bisa lepas dari yang namanya kreativitas dan inovasi gitu ya. Begitu kita stuck, tidak berkreasi dan tidak berinovasi, ya jangan berharap lebih ya. Bisa-bisa jadi bisnis kita juga ikutan down nanti. Jadi kuncinya sebenarnya itu adalah research lebih dalam lagi, menganalisa lebih dalam lagi apa yang dibutuhkan, apa yang disuka oleh para customer kita, tapi dengan tidak menghilangkan DNA atau identity dari brand kita itu sendiri. Begitu. Jadi kita mix lah ya, apa yang dicari oleh customer, apa yang disukai oleh customer, itu kita combine dengan apa yang kita miliki gitu loh. Insya Allah kalau kita tetap terus berkreasi dan berinovasi, itu customer itu akan dengan sendirinya gitu ya, dengan sendirinya itu akan tetap suka gitu dengan produk-produk kita gitu. Apalagi kalau kita berbisnis di bisnis kreatif ya, dunia kreatif itu kita tidak bisa berpuas diri dengan produk yang ada sekarang gitu ya. Kita harus tetap berinovasi per 1 bulan, per 2 bulan, per 3 bulan, sampai benar-benar apa ya, produk kita itu menjadi produk unggulan gitu. Nah, sudah menjadi produk unggulan pun pasti akan ada aja produk lain yang nanti akan menyaingi. Nah, jadi ya itu tadi, kita juga tidak boleh berhenti di situ aja ya. Tetap harus berinovasi, dan yang pasti kualitas itu tetap harus dijaga ya. Karena bagaimanapun juga kalau kualitasnya baik, insya Allah sih customer itu akan balik lagi gitu Pak. Oke. Semoga menjawab tadi Kak Salsa Lai 0602, karena memang ada juga yang mewarisin usaha orang tuanya ya, tapi nggak dirubah gitu loh. Punya rumah makan, pelanggannya udah rame, cuma 1 lantai, nggak ditambah lagi lantai 2 atau nggak ditambah lagi tempat yang lain gitu ya Bang ya. Oke. Ada pertanyaan kedua ini untuk Kak Yana dari Malan ASTT. Kak, gimana cara agar digitalisasi bisnis dapat diterima oleh masyarakat luas? Apakah ada program-program tertentu yang khusus yang ada di Sumsel? Ya, kalau cara program kita ya di Sumsel untuk bisa digitalisasi itu sendiri diterima oleh masyarakat luas gitu ya. Pertama, kita pastinya sering banget untuk buka sesi itu ya, sesi untuk sharing, baik itu dalam bentuk seminar gitu, webinar atau hal-hal lain gitu, atau mungkin langsung pelatihan gitu ya, pelatihan kayak misalnya ke pelaku-pelaku UMKM kayak di sini itu kita punya UMKM binaan ya, yang memang kita berikan reguler pelatihan. Lalu ada juga kerjasama dengan SMK yang memang memiliki jurusan entrepreneurship. Nah, di situ kita juga bantu dari Dinas Pendidikan provinsinya dalam memberikan apa ya, opini gitu. Kira-kira kurikulum yang cocok nih untuk jurusan entrepreneurship itu apa gitu. Itu kita sampai dilibatkan sejauh itu supaya dengan harapannya teman-teman atau adik-adik yang dari SMK yang jurusan entrepreneurship ini, begitu mereka lulus SMK, pikiran mereka tuh memang berbisnis gitu. Berbisnis itu tentunya karena sebenarnya kan kalau SMK itu sendiri juga jangan lagi mikirnya kuliah dulu gitu kan, karena kita pengennya tuh membentuk banyak bisnis gitu. Nah, dari titik mereka masih di SMK pun kita sudah masukkan yang namanya digitalisasi, Bang gitu. Sampai di sana pun kita masih sudah memasukkan beberapa kategori pelajaran yang memang diharuskan ada untuk teman-teman yang memang akan jadi entrepreneur gitu dari SMK ini tersebut gitu. Dan selain itu juga pelatihan-pelatihan untuk pelaku bisnis UMKM yang sudah ada, yang sudah eksis di Sumsel pun kita berikan dalam bentuk digital marketing
atau pencatatan keuangan digital seperti yang tadi saya bilang, dan banyak hal lainnya itu yang kita lakukan pada saat ini. Sehingga dan kita juga memberikan success story, tentunya ya, success story dari pebisnis-pebisnis yang udah lebih dulu go digital, sehingga membuka mata dan mindsetnya, pikirannya teman-teman pelaku bisnis yang belum go digital gitu. Oh iya, ternyata segini majunya ya, segini berdampaknya ya digitalisasi ke bisnis gitu. Jadi hal-hal seperti itu sudah kita jalankan sih Bang, gitu. Oke, baik, baik Kak Yana. Mungkin Kak Malan STT ini kuncinya ini harus follow it ini di Sumsel ini Kak, biar tahu ada pelatihan, workshop yang telah berjalan gitu kan. Agar mungkin kalau ada workshop yang umum mungkin bisa diikutin oleh Kak Malan ini. Oke. Pertanyaan terakhir nih buat Bang Brilian dari Basirah Sira 32. Bang, bagaimana cara semangat berbisnis terutama meski sesuai tradisi namun bisa inovasi tanpa ganggu budaya dan suku gitu? Oke, gimana tadi, berbisnis tanpa mengganggu budaya atau gimana? Bagaimana cara agar tetap semangat berbisnis, Bang, tanpa mengganggu tradisi ataupun budaya dan suku gitu? Oke, untuk semangat berbisnis, ya itu tadi ya, kita harus paham dulu apa yang kita jalani gitu ya, bisnis apa yang kita jalani gitu ya. Jadi supaya mengecilkan resiko kesalahan-kesalahan gitu. Jadi pahami benar apa yang menjadi permasalahan di dalam bisnis kita, dan carilah solusi-solusi terbaik di dalam kesalahan-kesalahan tersebut ya, sehingga ini akan menjadi image yang baik untuk brand kita itu sendiri. Dan yang pastinya kalau yang namanya kesalahan ya juga jangan berkecil hati ya, kita juga ya manusia tidak lepas dari kesalahan. Jadi dengan kesalahan ya mudah-mudahan kita bisa menjadi yang lebih baik gitu. Kemudian tadi satunya lagi apa tadi Mas, pertanyaannya itu yang Bentar, Bang. selain bagaimana semangat dalam berbisnis Tanpa ganggu budaya dan suku, Bang. Tanpa Semangat tanpa mengganggu budaya dan suku. Memang kalau dalam kita berbudaya di suku-suku tertentu ada pakem-pakem yang memang tidak bisa dirubah dan tidak bisa diganggu-gugat. Kalau memang itu sudah menjadi pakem dan ditabukan untuk dirubah, kita untuk tidak boleh dirubah, kita harus menghormati budaya tersebut. Jangan kita seenak jidatnya juga demi kepentingan bisnis pribadi kita main rubah-rubah gitu aja. Itu kita nggak boleh ya. Kita tetap harus bisa menghormati apa warisan nenek moyang kita gitu. Banyak hal lain yang bisa kita gali dan bisa kita ubah di luar dari apa yang sudah dipakemkan oleh budaya itu sendiri gitu. Jadi saya pikir berbisnis juga tidak boleh selebor juga ya, main sana sini itu dihalalkan gitu. Kita juga harus tetap bisa menghormati pakem dari budaya itu sendiri gitu. Seperti itu. Oke. Harusnya ini udah sangat jelas ya, karena memang nggak semuanya ya Bang boleh dirubah-rubah terkait budaya gitu ya, kan, demi betul. mengglobalisasi dirubah-rubah kayak gitu kan, malah nanti diserang masyarakat adat gitu ya. betul. Oke. Mungkin itu saja pertanyaannya. Selanjutnya dari aku akan mengumumkan, mungkin yang ditunggu para sobis kalian ini, pengumuman pemenang giveaway yang sebelumnya sudah diposting di @indibismatra dan indibisumsel. Nama-namanya adalah yang pertama @diana.retnasari14, dan selanjutnya @gnotzahwa, dan yang ketiga mu_edi_putra, yang keempat @takarida prangin, dan yang terakhir yang kelima adalah @genopis gitu. Selanjutnya pengumuman live quiz tadi. Pertanyaan pertama adalah sebutkan satu nama akun yang dimiliki Bang Brilian selain akun utama. Itu pemenangnya adalah @bava_Srian16. Jadi ada dua akun tuh, @brilliantcatholic dan @brilliantmenswear. Betul ya Bang ya? Ya. Menswear. Ya, Menswear. Menswear. Untuk pertanyaan kedua,
apa nama produk Indibis yang berguna untuk membantu memudahkan dalam membalas chat pelanggan dari seluruh sosial media? Jawabannya adalah Ocha. Tuh. Pemenangnya adalah @Aryo Yanto Ardi 991. Oke, selamat kepada para pemenang, baik pemenang giveaway maupun pemenang live quiz. Dan tentunya masih ada satu lagi kita story terbaik untuk teman-teman semua, boleh di storyin live quiz kita tadi, boleh direkam ataupun boleh diedit, nanti malam diupload juga tidak masalah gitu ya. Mungkin itu saja yang kita sampaikan di Indicast episode 11 dengan judul Tradisi ke Inovasi, Meretas Bisnis dari Warisan Budaya bersama Bang Brilian dan Kak Yana Risa Lisianto Putri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, Bang dan Kak. Mohon maaf ya kalau misalnya ada yang kurang berkenan atau kurang pas. Mohon maaf ya Bang Brilian. Sama-sama. Maaf Kak Yana. Batin juga. Oke, terima kasih banyak telah bergabung di tengah-tengah kesibukan mungkin. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah boleh ini. Udah boleh. Oke.